Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya ceritakan 5 kisah dahsyatnya solawat Nabi. Berkat bersolawat ada yang mampu berlari di atas lautan. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like. Bagi yang sudah subscribe, diberi kesehatan panjang umur murah rejeki. Berbagai keutamaan membaca solawat Nabi. Dari meningkatkan derajat dan kebaikan, penghapus keburukan, menambah pahala, dapat memberikan ampunan dosa hingga menjadi penghibur kelak di alam kubur. Ada kisah pengamal solawat Nabi yang memiliki karomah luar biasa, meski mereka hanyalah orang biasa. Berikut kisah karomah pengamal solawat Nabi. 1. Kisah pertama tentang seorang nelayan yang gemar sekali bersalawat. Namun solawatnya kurang tepat, karena mungkin ia teringat ayat Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah dalam penghormatan kepadanya. Dia pun bersolawat selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali bacaan setiap harinya. Suatu ketika lagi asik merajut jalannya yang robek dan kusut di bibir pantai. Sembari membenarkan jalannya, si nelayan pun asik bersolawat. Solawat itu didengar rombongan para ustaz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang ke seberang pulau. Salah seorang ustaz tersebut menegur kepada nelayan, dengan berkata, "Wahai nelayan, solawat yang engkau baca itu keliru. Bukan solo tapi soli yang benar." Dengan tersenyum nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasehatinya. Rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan lupa apa yang ustadz katakan tentang bacaan solawat yang benar. Solu atau soli, ungkap nelayan. Dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas. Sambil berteriak memanggil-manggil ustadz-ustadz. Yang benar solo atau soli ya? Saya lupa ustadz. Nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berlari di atas air. Ustadz itu kaget dan tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan solawat atas kekasih Allah yang diberikan kepada hambanya. Sang ustadz itu pun membalas, "Buat engkau mau solu atau soli, bebas fatwa. Makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami. Semua maafkan kata-kata kami yang tadi," kata ustadz. 2. Selanjutnya kisah pemabuk ditinggikan derajatnya berkah membaca solawat. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Penkihul Qaul. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Diceritakan salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk berada dalam taraf di luar kewajaran. Bahkan, si pemabuk itu tidak bisa membedakan hari sekarang, besok atau kemarin. Dia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertaubat, namun tidak menerimanya. Tetap dengan kebiasaan mabuk-mabukan. Yang menakjubkan, saat mabuk tersebut meninggal dunia, dijumpainya oleh sang sufi dalam sebuah mimpi. Ia berada di dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran. Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia ini? Lalu sang sufi bertanya apa yang menjadi alasan memperoleh derajat yang mulia ini. Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Suatu hari menghadiri majelis zikir lalu mendengar orang alim berkata, "Barang siapa bersalawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya." Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersolawat kepada Nabi. Dan jamaah juga mengeraskan suara, seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni semuanya pada hari itu, termasuk pemabuk. Kisah tersebut terang saja bukan hendak menebarkan praktik mabuk-mabukan yang memang diharamkan dalam Islam. Cerita itu sekedar merefleksikan keistimewaan solawat yang bisa mengantarkan pada samudera kasih sayang dan pengampunan. 3. Kisah orang soleh yang sempat berhenti mengamalkan solawat Nabi. Suatu zaman terdapat seorang yang cukup soleh. Setiap harinya membaca solawat Nabi. Ia kerap bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah pada setiap perjumpaannya. Tapi suasana perjumpaan kali ini, dalam mimpinya melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah bersikap dingin.
Rasulullah tidak menoleh kepadanya dan tidak menyapanya. Wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku? Ia bertanya. Dengan susah hati tidak jawab Rasulullah. Tidak sudi memandangku karena aku tidak mengenalimu, kata Rasulullah. Lalu dijawab orang soleh, bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku? Padahal aku salah seorang dari umatmu. Ulama yang menjadi ahli waris yang mulia meriwayatkan bahwa lebih mengenal umat yang mulia sendiri dibanding pengenalan ibu terhadap anaknya. Kembali dijawab Rasulullah, mereka itu benar. Hanya saja kau tidak mengingatku melalui solawat. Sementara daya pengenalanku terhadap umatku tergantung pada kekuatan mereka membaca solawat, kata Rasulullah. Ia pun terbangun. Hatinya begitu sedih. Tetapi ia menyadari sudah sekian bulan ini ia tidak membaca solawat. Kemudian bersolawat dalam hatinya membaca solawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Ia kemudian membuktikan tekadnya dengan baik. Pada suatu malam ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpinya ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. 4. Kisah selanjutnya ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia melihat seseorang yang setiap kali ia mengangkat kakinya saat melangkah senantiasa membaca solawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penasaran dia kemudian menyempatkan diri untuk bertanya sejenak. Sejak awal engkau telah meninggalkan bacaan tasbih dan tahlil, lalu menggantinya dengan hanya mengucapkan solawat atas Nabi. Adakah alasan khusus bagimu dalam mengamalkannya? Tanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lantas orang itu balik bertanya, siapakah engkau, semoga Allah mengampunimu? Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Orang itu berkata, sungguh seandainya jika bukan karena engkau orang yang sangat istimewa, niscaya aku tidak akan memberitahukan rahasia kejadianku ini padamu. Berceritalah ia. Berawal ketika aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku. Tiba-tiba ayahku meninggal dunia. Kulihat wajahnya tampak menjadi hitam kelam. Dalam keadaan penuh duka dan kaget, aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu kututup wajahnya dengan kain. Setelah itu aku mandikan dan kusolati jenazah ayahku. Karena terasa letih aku sempat tertidur. Kemudian aku bermimpi melihat seseorang yang wajahnya sangat tampan, wangi dan bercahaya, sangat bersih bersinar. Aku melihat orang itu tiba-tiba mengusap wajah ayahku dengan tangannya yang penuh cahaya. Lalu kulihat wajah ayahku langsung berubah menjadi putih bercahaya. Saat orang yang tampan itu hendak pergi, dengan spontan aku bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau ini? Mengapa wajah ayahku berubah menjadi putih bercahaya seperti ini setelah sebelumnya hitam kelam? Orang itu menjawab, apakah kau tidak mengenaliku? Aku adalah Muhammad Rasulullah yang mempunyai mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya ayahmu itu termasuk orang yang telah melampaui batas, banyak berbuat dosa dan maksiat semasa hidupnya. Walaupun begitu, karena ia sering berselawat kepadaku, saat sakratul mautnya aku datang untuk memberi syafaat kepadanya. Setelah itu terbangun dari tidurku dan kulihat wajah ayahku benar-benar berubah putih berseri bercahaya. 5. Kisah terakhir adalah kisah tragis pembenci solawat. Hidup seorang pecinta Rasulullah. Abdullah bin Mubarak namanya. Nafas yang dihembuskan yang tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulutnya selalu bertasbih oleh ucapan solawat. Suatu ketika ia didatangi seseorang, tiba-tiba seseorang itu begitu membenci bacaan solawat yang terus didengungkan Abdullah. Ia menenteng senjata tajam kalau berhadap-hadapan Abdullah. Ia angkat senjatanya. Ia tarik lidah Abdullah. Lidah Abdullah terpotong tergeletak di atas tanah. Abdullah merintih. Sang pemotong lidah itu berlalu dengan bangga gembira. Karena tak bakal ada lagi lantunan solawat yang mengganggunya. Tetapi para malaikat tak diam. Ditulisnya peristiwa itu di waktu yang tak disangka-sangka kelak. Laknat Allah dihujamkan kepadanya sesuai kejadian kejam itu. Abdullah yang tak bisa lagi membaca solawat dengan bahagia. Tentu saja ia berkeluh kesah Rasulullah kekasih yang selalu ia sebut namanya itu. Mendengar keluh kesahnya itu, beliau hadir dalam mimpi Abdullah. Dengan didengarnya kisah mengerikan itu, kemudian inilah yang terjadi. Lidah Abdullah tersambung seperti sedia kala. Si pemotong lidah terkutuk itu pun langsung mendapat balasan. Sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya,
berulang kali memohon maaf atas peristiwa itu kepada Abdullah. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya. Ia tebus dengan bacaan solawat sepanjang hidupnya. Hati Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasihan menerima permohonannya. Maka sang ayah sembuh seperti semula. Dan sang anak berjuang memenuhi janjinya. Menghembuskan solawat bersamaan dengan setiap detak jantungnya. Semoga dalam pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.